Kalau kita ngomongin benih, apa sih yang kepikiran? Mungkin cuma benda kecil yang bisa tumbuh jadi pohon raksasa kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat mikirin perjalanan luar biasa yang harus dilalui sebuah benih, bahkan sebelum dia menyentuh tanah? Percaya deh, ini petualangan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi pertanyaannya, emang sesusah apa sih nyari benih yang bagus? Kedengarannya kan gampang ya, tinggal pungut aja dari tanah, selesai. Ternyata kenyataannya jauh lebih rumit. Dan tantangannya itu luar biasa besar, terutama kalau tujuannya buat menumbuhkan kembali hutan kita. Gini deh, ada satu aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat di dunia perbenihan. Kalau kita mulai dari benih yang jelek, nggak ada tuh keajaiban atau pupuk super yang bisa mengubahnya jadi pohon hebat. Kualitasnya itu udah dikunci dari awal, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ya kualitas itu segalanya. Oke, kita mulai dari dilema pertama yang selalu dihadapi setiap pengumpul benih. Ini adalah pilihan mendasar antara jalan pintas yang kelihatannya gampang sama cara yang benar, yang ya jauh lebih susah. Jadi, bayangin ada dua pilihan. Pilihan pertama, gampang banget. Tunggu aja benihnya jatuh ke tanah. Murah, simple, nggak perlu banyak tenaga. Tapi, di sisi lain, ada cara yang benar-benar menantang tapi juga krusial. Manjat pohon raksasa dan panen benihnya langsung dari sumbernya. Terus ngapain repot-repot manjat kan? Jawabannya, demi kualitas. Karena begitu benih itu jatuh ke tanah, perlombaan langsung dimulai. Dengan manen langsung dari pohon, kita bisa ambil benihnya sebelum kesebar angin, sebelum dimakan hewan, atau sebelum tumbuh di waktu yang salah. Dan yang paling penting, kita jadi tahu persis benih ini datangnya dari pohon induk yang mana. Jadi silsilah genetiknya jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan, manjatnya itu sendiri. Ini bukan cuma soal adu kuat fisik loh, tapi juga sebuah misi genetika yang rumit dengan taruhan yang sangat-sangat tinggi. Coba bayangin ya, buat mastiin hutan di masa depan itu sehat secara genetik, para pengumpul ini nggak bisa cuma manjat satu atau dua pohon. Mereka harus ngumpulin benih dari 25–50 pohon induk yang beda-beda dan nggak berkerabat. Ini misi logistik dan fisik yang skalanya massif banget. Nah, ini nih bagian paling ironisnya. Coba deh bayangin pohon kayu yang sempurna itu kayak gimana. Tinggi, lurus, cabangnya sedikit di bawah. Pokoknya ideal buat industri kayu. Tapi buat pemanjat, itu mimpi buruk. Karakteristik yang bikin pohon itu berharga banget, justru itu juga yang bikin pohonnya hampir mustahil dipanjat dengan aman. Bahkan, seorang pemanjat paling ahli di dunia pun setelah kerja keras seharian penuh mungkin cuma bisa menaklukkan 5 atau 6 pohon mimpi buruk kayak gitu. Ini nunjukin betapa lambat, melelahkan, dan berbahayanya pekerjaan ini. Jadi, kalau dihitung-hitung nih, buat mencapai target genetik 25–50 pohon tadi, satu tim yang isinya lengkap itu bisa menghabiskan waktu 1 minggu penuh. Ini bukan lagi sekedar kerja harian, tapi udah kayak ekspedisi yang butuh banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Oke, dengan tantangan segila ini, ya jelas dong manusia cari cara yang lebih cerdas, bukan? Jadi, yuk kita lihat gimana para ahli kehutanan merevolusi cara mereka mengumpulkan benih. Prosesnya itu berevolusi. Awalnya, ya gelas, panjat tradisional yang berbahaya itu satu-satunya cara. Terus muncul ide baru, sumber benih terkelola. Ini pada dasarnya kebun yang pohonnya sengaja dibuat pendek biar gampang dipanen. Nah, puncaknya adalah kebun pagar, di mana tanaman-tanaman unggul diperbanyak dari stek. Jadi, kebutuhan buat manjat pohon tinggi hilang sama sekali. Tapi, ada tapinya nih. Inovasi ini keren banget, tapi seringnya cuma berlaku buat spesies-spesies komersial. Kalau kita mau menjaga keanekaragaman hayati hutan, yang sesungguhnya, yang isinya ribuan jenis tanaman, yang nggak ada jalan lain, kita harus balik lagi ke hutan liar. Pendakian yang sulit itu masih sangat-sangat diperlukan. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih alam bikin semua ini jadi susah banget? Jawabannya ada di dalam strategi penyebaran yang super jenius yang udah disempurnakan oleh pohon selama jutaan tahun. Oke, pertama ada satu istilah keren yang perlu kita tahu, diaspora. Ini bukan cuma sekedar benih, ini adalah paket penyebaran dari sebuah tanaman. Bentuknya bisa macam-macam, bisa buah utuh, benih bersayap, atau apapun yang dirancang untuk membawa generasi baru ke tempat lain.
Nah, secara umum, pohon itu punya dua strategi utama buat nyebarin anak-anaknya. Pilihan pertama, manfaatin tenaga angin, biarin angin yang kerja. Pilihan kedua, rekrut hewan buat jadi kurir. Dan seperti yang bakal kita lihat, setiap strategi ini menciptakan tantangan yang benar-benar berbeda buat para pengumpul benih. Supaya bisa terbang bareng angin, desain benihnya harus sempurna. Harus ringan, aerodinamis, dan banyak yang punya sayap pinter yang bikin dia muter kayak baling-baling helikopter. Gerakan berputar ini memperlambat jatuhnya, jadi angin punya lebih banyak waktu buat nerbangin dia jauh-jauh. Nah, tantangan terbesar buat pengumpulnya apa? Waktu. Waktunya mepet banget. Momen buat manen benih yang disebar angin ini bisa sangat sempit, kadang-kadang cuma beberapa hari. Kalau tim pengumpul telat sedikit aja, seluruh hasil panen tahun itu bisa hilang, terbang ke bawah angin. Ini benar-benar balapan sama waktu. Strategi kedua ini adalah dengan membuat penawaran yang gak bisa ditolak sama hewan. Pohon sengaja bikin buah yang enak, bergizi, warnanya mencolok. Tujuannya? Ya biar dimakan. Benih di dalamnya punya cangkang super keras, jadi bisa selamat melewati sistem pencernaan si hewan dan akhirnya ditanam di lokasi baru lengkap dengan pupuk alaminya. Kalau tantangan yang tadi itu soal waktu, yang ini tantangannya adalah kompetisi. Musim berbuah yang panjang artinya para pengumpul harus bersaing langsung sama burung, monyet, dan hewan-hewan lain setiap hari. Ini bukan lagi balapan sama waktu, tapi balapan sama seluruh isi hutan. Oke, jadi setelah kita lihat semua kerumitan dan petualangan ini, mari kita tarik kesimpulan. Kenapa sih ini semua penting banget? Ujung-ujungnya, ini semua soal pilihan dan konsekuensi. Ngumpulin benih dari tanah itu memang paling gampang dan murah, tapi kualitas genetiknya ya untung-untungan. Manjat pohon itu berisiko tinggi dan mahal, tapi kita bisa dapat kualitas genetik terbaik dan terarah. Terus sumber terkelola, efisien dan aman, tapi keragaman genetiknya jadi terbatas. Jelas kan? Nggak ada satu solusi yang sempurna untuk semua situasi. Jadi, inilah inti dari semuanya. Di balik setiap hutan yang kita lihat, ada jutaan kisah perjalanan benih yang penuh risiko. Usaha para pengumpul yang pemberani inilah yang menjadi fondasi utama bagi kesehatan, keragaman, dan kekuatan ekosistem kita di masa depan. Semoga ya, setelah ini, pas kita lihat hutan, pandangan kita jadi sedikit beda. Bukan lagi cuma sebagai kumpulan pohon yang tinggi-tinggi, tapi sebagai hasil dari jutaan perjalanan kecil yang luar biasa. Jadi, lain kali Anda melihat hutan, coba deh pikirkan perjalanan setiap benihnya.